Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi dari pembangunan masyarakat pertanian. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Aldi Zilwa. Saya Freli Priscilia Maliki. Saya Lindawati Wenas. Saya Niljam Abdul. Saya Ifal Lahaye. Kami dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan masyarakat pertanian. Pembangunan masyarakat pertanian adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan komunitas yang berbasis pada kegiatan pertanian. Hal ini melibatkan sebuah pengembangan infrastruktur teknologi pertanian, pendidikan, serta akses terhadap sumber daya yang mendukung secara pertanian yang berkelanjutan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan stabilitas pangan di suatu wilayah. Selanjutnya, dasar-dasar pertanian. Dasar-dasar pertanian ini mencakup sebuah pemahaman yang mengenai proses pertanian, jenis-jenis tanaman, sistem irigasi, teknik bertani modern, dan peran teknologi dalam meningkatkan sebuah produktivitas. Selanjutnya, kesejahteraan petani. Dalam membahas kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan petani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pembangunan masyarakat pertanian. Contoh pembangunan masyarakat pertanian. Contoh konkretnya dapat mencakup proyek atau inisiatif yang telah berhasil diimplementasikan dalam rangka pembangunan masyarakat pertanian. Berikut beberapa contoh dari pembangunan masyarakat pertanian. Yang pertama, program pelatihan petani. Inisiatif yang menyediakan pelatihan teknis kepada petani tentang metode pertanian modern, manajemen tanaman, dan penggunaan teknologi pertanian terkini. Yang kedua, pembangunan sistem irigasi. Proyek yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas pertanian. Yang ketiga, pusat agribisnis. Pendirian pusat agribisnis yang menyediakan fasilitas pemrosesan dan pemasaran produk pertanian lokal, menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Yang keempat, program pemberdayaan wanita petani. Inisiatif yang fokus pada pelibatan aktif wanita dalam keputusan pertanian, memberikan pelatihan keterampilan, dan memberikan akses sumber daya. Yang kelima, sistem pendukung keputusan pertanian. Implementasi teknologi informasi untuk memberikan informasi pertanian yang akurat, memfasilitasi perencanaan tanaman, dan meningkatkan hasil. Saya akan membacakan tentang ciri-ciri masyarakat pembangunan pertanian. Adanya pasar yang selalu siap menampung hasil-hasil usaha tani, adanya teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi pertanian secara total, adanya perangsang produksi bagi petani, misalnya petani diberi penghargaan petani teladan dan lain-lain, tersedianya pengangkutan hasil panen yang lancar. Terdapat beberapa hal dalam pembangunan pertanian yang melancarkan pembangunan pertanian, yaitu pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan gotong royong yang dilakukan petani itu sendiri, perbaikan dan perluasan lahan pertanian, perencanaan nasional pembangunan pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar pembangunan masyarakat pertanian. Yang pertama, kesejahteraan pertanian fokus utama pada peningkatan kesejahteraan petani, termasuk peningkatan pendapat akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Yang kedua, keberlanjutan lingkungan, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang menjaga keseimbangan ekosistem, kualitas tanah, dan keberlanjutan sumber daya alam. Yang ketiga, yaitu partisipasi masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan pertanian untuk memastikan keberlanjutan dan penerimaan. Keempat, pemberdayaan wanita, memberdayakan perempuan dalam pertanian dengan
memberdayakan akses yang setara terhadap sumber daya, pelatihan, dan dukungan untuk meningkatkan mereka. Yang kelima, pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan gedung menyimpan untuk meningkatkan efisiensi dan akses ke pasar. Jenis-jenis pembangunan pertanian yang pertama itu pembangunan infrastruktur pertanian, membangun dan meningkatkan infrastruktur seperti irigasi jalan, penyimpanan hasil pertanian, dan sarana transportasi untuk mendukung pertanian. Yang kedua itu pembangunan teknologi pertanian, mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas, efisien, dan kualitas hasil pertanian seperti penggunaan teknik irigasi modern, varietas tanaman unggul, atau teknologi sensor untuk memonitoring tanaman. Yang ketiga itu pengembangan agribisnis, membangun rantai nilai tumbuhan dalam pertanian, termasuk pemersusan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan pertanian. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola pertanian secara efektif dan berkelanjutan. Yang terakhir, yang kelima, program pengembangan wilayah pertanian, mengembangkan daerah-daerah tertentu dengan potensi pertanian yang tinggi melalui peningkatan infrastruktur, pemberian bantuan teknis, dan program bantuan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi dari pembangunan masyarakat pertanian. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.